Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BSF. Kembali lagi dengan video-video saya. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton video-video saya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, amin, Allahumma amin. Langsung saja sahabat ke topik pembahasan. Di topik kita kali ini saya akan membahas cara proses pembuatan pupa dari pre-pupa itu gimana sahabat. Itu ada proses-prosesnya sahabat. Baik, saya bercerita sedikit, jangan anggap ini saya mondar-mandir. Pada dasarnya pre-pupa itu sebetulnya tidak butuh, atau pupa itu tidak butuh perawatan khusus ya. Kalau kita melihat mereka di alam asli, di bawah kotoran kandang ayam, terus kotoran domba, mereka tidak perlu dibersihkan karena tempatnya memang sudah kotor seperti itu. Tetapi beda sahabat, kalau kita budidaya, betul-betul kalau manusia yang merawatnya itu tentu saja ada proses perawatan seperti itu. Jangankan pre-pupa, burung saja yang di alam itu beda ya, tidak perlu perawatan disemprot karena mereka mandi sendiri. Nah, tetapi kalau kita simpan di dalam kurung, burung itu harus dirawat dengan baik, diberi minum, diberi apalah seperti itu, disemprot, dimandikan. Tidak beda jauh sahabat dengan pre-pupa ini. Sebetulnya kalau cara berpikir saya itu tidak perlu ya, tetapi karena ini kita yang mengurus seperti itu, berarti harus ada perawatan yang baik. Nah, baik, saya jelaskan sahabat. Ini pre-pupa saya yang sudah bermigrasi seperti itu ya. Tuh. Jadi saya akan ambil dulu, nanti saya akan bercerita sedikit sahabat. Nah, semisal kita itu mengambil pre-pupa ya, untuk dimasukkan ke penangkaran lalat BSF seperti itu sahabat. Contohnya ini diambil sahabat ya. Nah, ini ada proses yang baik, ada tahap-tahapan yang harus diperhatikan seperti ini. Ini sahabat, di sini banyak kulit-kulit sampah atau kulit buah yang tidak terurai oleh maggot seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita jangan memasukkan ke penangkaran terlebih dahulu. Nah, karena apa sahabat? Ini masih butuh proses ya untuk mereka memasuki masa pupa seperti itu, masa bertapanya. Ini ada sampah di sini. Terlebih dahulu kita bersihkan, contohnya seperti ini, ditapi sampai sampah-sampahnya ini berterbangan seperti itu. Nah, anggap saja sahabat ya, ini yang sudah bersih. Karena saya untuk menghemat durasi, saya persingkat seperti itu. Ini sudah bersih sahabat. Nah, ini kan terkadang tidak 100% ya, pre-pupa itu mulus pre-pupa semua. Ini pasti ada maggot yang masih putih. Kita itu pilih-pilih dulu ya, yang maggot putih ini untuk dikembalikan ke biopon migrasi seperti itu sahabat. Anggap saja ini pre-pupa semua, hitam semua. Nah, setelah ini sahabat, kalau versi saya, mohon maaf, ini disimpan dulu di tempat penangkaran atau tempat di mana mereka itu memasuki masa pupa seperti itu, masa bertapa. Nah, setelah ini sahabat, jangan kita pernah mengganggu mereka, apalagi dibolak-balik seperti itu. Karena kenapa sahabat? Kalau kita membolak-balikan pupa, nah itu kemungkinan besar pupa tersebut tidak akan menetas menjadi lalat BSF. Nah, itulah beberapa faktor kenapa pupa itu susah menetas dan berubah menjadi lalat BSF. Penyebabnya itu sahabat, dibolak-balik, terus gimana ya? Pokoknya dibolak-balik, diremas-remas seperti itu tidak boleh sahabat. Karena akan mengganggu masa menetasnya pupa tersebut. Nah, lama-kelamaan mereka merasa terganggu sehingga energinya itu habis sahabat ya. Nah, baik, setelah ini sahabat, setelah dirasa ini kaku, ini masih pre-pupa ya. Mereka tuh masih ada yang bergerak. Nah, ini tidak disebut pupa, tetapi ini masih pre-pupa. Sebentar, brur. Nah, mereka masih gerak-gerak dan ini masih lembek, lentur seperti ini. Nah, saya ajak kalian ke sini, sahabat. Nah, disinilah pre-pupa atau pupa saya itu dibentuk, sahabat ya. Nah, ini saya praktekkan seperti ini. Ini mereka yang sedang bertapa. Mereka sudah memasuki masa bertapanya. Ini sudah memasuki masa pupa seperti itu. Nah, kalau kita ganggu sahabat,
di tempat penangkaran lalat BSF. Contohnya ini, saya menyontohkan ya agar videonya itu jelas. Dibolak-balik seperti ini. Nah, semisal mereka mau menetas, terus kita itu membolak-balikan, mereka tuh merasa terganggu atau kaget sebetulnya. Intinya kaget, mereka tuh memperpanjang masa pupanya, yang pada akhirnya mereka tuh tidak mau menetas, bahkan mereka mati di dalam cangkangnya ini, sahabat ya. Nah, itu dampak buruk membolak-balikan pupa. Nah, satu lagi sahabat, kenapa saya menyarankan pripupa ini dibersihkan atau ditapih terlebih dahulu? Itu banyak manfaatnya. Ini pengalaman saya sahabat. Pada saat saya masuk ke penangkaran lalat BSF saya melihat pupa saya itu banyak serangga putih. Ya mungkin ya, pasti di setiap sahabat semua yang berbudidaya lalat BSF atau maggot BSF itu, coba kalian perhatikan di sekitarannya itu ada serangga kecil. Biasanya serangga itu sahabat berada di atau bersarang di ayam yang lagi mengerami. Kalau di tempat saya itu namanya sir ya, tapi di tempat kalian itu saya tidak tahu apa namanya. Nah, kalau kita tidak membersihkan di masa pripupa, nah itu akan mengundang sir tersebut, serangga kecil tersebut. Nah, kalau kita membersihkan dari masa pripupa, nah setelah mereka kaku dipindahkan ke sini, kalau kita mau memindahkan lagi, nah ini kira-kira sudah tahu nih, ini akan cepat-cepat menetas dan berubah menjadi lalat. Kita coba menarik misalkan 2 kilo. Nah, atau semuanya kita pindahkan ke sana. Ini otomatis mereka sudah tidak terganggu lagi. Karena kenapa? Sudah dibersihkan terlebih dahulu, sudah diberi ketenangan terlebih dahulu. Langsung mereka tuh melanjutkan masa menetasnya. Seperti itu ya, sahabat. Baik sahabat, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf kalau ucapan saya itu, pembicaraan saya itu mondar-mandir ke sana kemari, karena saya harus mengambil alurnya dulu supaya kalian itu jelas memahami. Dan mohon maaf apabila ucapan saya itu tidak mengarah dan pokoknya amburadul. Mohon maaf sahabat ya, karena saya masih pemula seperti itu. Tetapi apa salahnya saya berbagi ilmu dengan kalian. Baik sahabat, mungkin itu saja video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.